kumpulan hewan di sini ya? Oh, ternyata kita akan belajar IPA, bentuk adaptasi tumbuhan dan hewan bersama dengan Bu Indri. Iya, dengan Bu Indri. Masih semangat ya? Oke, masih semangat. Selanjutnya, boleh dong video ini di-subscribe, like, dan share agar kalian bisa update mendapatkan video-video terbaru dari Bu Indri. Oke, langsung saja. Kira-kira apa ya yang akan kita pelajari di adaptasi tumbuhan dan hewan ini? Oh, ternyata bentuk adaptasi tumbuhan dan hewan ya, lebih detailnya ya. Ada berapa? 1. Morfologi. 2. Fisiologi. 3. Tingkah laku. Morfologi itu apa? Oh, ternyata ini morfologi itu penyesuaian bentuk tubuh. Bu Indri ulangi, bentuk tubuh suatu makhluk hidup terhadap lingkungannya. Morfologi bentuk tubuh. Oke, ingat ya. Morfologi itu bentuk tubuh untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Contohnya apa saja ya morfologi hewan itu? Aduh, apa? Bentuk paruh burung. Nah, seperti ini. Lanjut. Paruh burung elang. Siapa yang sudah pernah melihat burung elang? Bentuk kuat, tajam, dan melengkung bagian ujungnya. Bagian ujungnya runcing ya. Itu untuk mencapik mangsa. Jadi dia juga termasuk karnivora, suka daging-daging gitu. Lanjut, paruh burung pipit seperti ini. Bentuknya pendek dan kuat untuk makan biji-bijian. Jadi dia suka makan biji-bijian. Seperti ini ya. Lanjut, paruh burung pelikan. Seperti ini. Hidupnya ada di mana? Oke, di air. Bentuknya berkantong, jadi punya kantong. Kantongnya untuk apa sih Bu Indri? Untuk menangkap ikan. Jadi dia suka ikan. Lanjut, paruh burung pelatuk. Paruh burung pelatuk ini panjang, kuat, dan runcing untuk matuk pohon ya. Jadi dia suka ya untuk matuk-matuk pohon ya. Lanjut, paruh burung kolibri. Panjang dan runcing untuk menghisap madu. Ya, ingat ya. Paruhnya panjang dan runcing untuk menghisap madu. Sekarang bebek. Siapa yang punya bebek di rumah? Oke, bentuknya sudu ya, paruhnya ya, untuk mencari makanan di tempat yang becek dan berair. Ada nggak kira-kira bebek tinggalnya di mana? Bukan di air. Misalnya di gunung. Kalau bebek itu tinggalnya di daerah yang berair ya. Disesuaikan dengan paruhnya untuk mencari makan di tempat yang becek atau berair. Oke. Lanjut, itu kan morfologi hewan. Ada lagi loh. Apa kira-kira? Ada bentuk kakinya. Bentuk kaki. Burung pejalan kaki ya. Yang suka jalan kaki bukan hanya kita loh, burung juga loh. Ini jenis kakinya berubah 3 jari ke depan dan 1 ke belakang. Yuk coba tebak. Ini kakinya hewan siapa? Ayo. Oke, betul. Ada ayam ya. Fungsinya untuk berjalan atau berlari di atas tanah dan fungsinya untuk menggaruk-garuk
dan mengais makanan yang ada di tanah. Selain ayam, ada juga burung unta. Itu ya. Lanjut, ada suka burung berenang. Burungnya suka berenang ya, berarti kakinya berselaput. Seperti ini. Ayo tebak-tebakan. Ini kakinya siapa? Yo. Hah? Siapa yang benar? Iya, benar. Yaitu kakinya bebek. Ya. Bisa iti atau burung pelikan. Ini suka daerah air ya, untuk berenang. Lanjut, ada burung pemakan daging. Jenis kakinya berkuku tajam, melengkung dan runcing. Wow, siapakah dia? Wah, seperti ini. Tebak-tebakan lagi. Ini siapa? Kaki ini siapa? Lanjut. Nah, ternyata miliknya elang atau raja wali. Fungsinya untuk mencengkeram mangsa dan merupakan karnivora atau pemakan daging. Itu ya. Lanjut, ada burung pemanjat, yaitu jenis kaki dengan 2 jari ke belakang dan 2 jari ke depan. Ya, ini dia gambarnya. Ini fungsinya untuk memudahkan burung pelatu untuk memanjat pohon. Ya, karena makanan burung pelatu itu kan serangga. Dan serangga ini banyaknya berada di batang-batang dan lubang-lubang pohon. Masih ingat kan tadi paruh burung pelatu? Ya kan? Oke, ada kaitannya paruh dengan kakinya ini. Itu. Ada juga kaki panjang dan datar. Ayo, ini miliknya siapa? Oke, fungsinya untuk memudahkan berdiri atau bertengger di atas ranting-ranting pohon. Ada burung pipit, burung kenari, dan kutilang. Lanjut. Siapa lagi ya contoh morfologi hewan? Ada bentuk mulut serangga. Tipe mulut penggigit. Gigit apa ini ya? Ayo. Ada belalang dan cangkrik. Bentuknya seperti ini ya mulutnya ya. Oke. Suka makan daun ini memiliki 2 rahang. Namanya mandibula dan maksila. Mandibula atau rahang atas untuk memotong makanan. Kalau maksila atau rahang bawah untuk mengunyah makanan. Begitu ya. Ini tipe mulut penggigit, yaitu miliknya belalang atau jangkrik. Tipe mulut menusuk dan menghisap. Ayo tebak, kira-kira hewan apa ya? Suaranya kayak gitu. Apalagi ya? Siapa? Coba. Ini dia. Siapa yang pernah digigit nyamuk? Nah, tuh nyamuk ya. Seperti ini bentuk mulutnya. Iya, mulutnya itu ukurannya panjang. Tujuannya untuk menusuk kulit dan menghisap darah korbannya. Dan bisa jadi kita semua ini pernah jadi korbannya nyamuk. Ya, bener gak? Siapa yang belum pernah jadi korbannya nyamuk? Belum pernah dihisap darahnya? Tuh, kulit kita jadi bentol-bentol ya kan? Lanjut, tipe mulut menjilat menghisap. Siapakah dia? Dia adalah lalat. Lalat ya. Mengubah makanan yang memiliki tekstur keras menjadi lebih lunak ya fungsinya tipe mulut lalat ini. Ya, prosesnya ini dengan cara mengeluarkan air liurnya. Setelah makanan menjadi lunak, lalat kemudian menghisapnya gitu. Lanjut, tipe mulut meraup menghisap. Siapakah dia?
adalah kutu daun. Ya, mempunyai tipe mulut meraut untuk melubangi bagian tanaman ya. Jadi baik daun muda maupun batang daun. Setelah itu kutu daun menghisap cairan dari bagian tanaman itu. Tuh. Di sawah-sawah kayak gitu banyak kok mulanu kutu daun ya, kayak gitu. Oke, ada juga tipe mulut mengait menghisap. Jreng-jreng. Siapakah dia? Kupu-kupu ya. Agar bisa menempel di kelopak bunga. Setelah menempel, kupu-kupu akan menghisap nektar dari bunga itu. Itu ya fungsi dari mulutnya kupu-kupu. Sudah jelas? Kita lanjut. Kalau contoh pada morfologi tumbuhan, siapa sih ya? Oh, ada yang hidup di daerah kering. Kaktus ya. Bentuknya seperti ini. Nah, batangnya itu besar untuk menyimpan cadangan air. Daunnya kecil seperti jarum, berguna untuk mengurangi penguapan. Nah, di bagian ini, batang nih, bisa juga nih terjadi fotosintesis. Nah, untuk akarnya itu panjang dan jangkauannya luas dan dalam. Sangat bermanfaat untuk mencari cadangan air. Kaktus, karena kaktus itu hidupnya di daerah yang kering, kayak gitu. Lanjut, contoh lagi morfologi tumbuhan. Siapakah dia? Ya, ada yang hidup di daerah banyak air atau hidrofit. Nah, ini teratai. Nah, daunnya itu terapung ya di permukaan air lebar. Fungsinya untuk mengurangi penguapan. Fotosintesis terjadi di daun. Batang teratai berongga sehingga udara dapat masuk sampai ke bagian akar. Akar ini menancap di dasar permukaan ya. Tuh, permukaan laut atau daerah tempat teratai itu hidup. Oke. Lanjut. Eceng gondok. Oh, bentuknya seperti ini. Memiliki rongga-rongga di seluruh tubuhnya. Ya, akarnya itu tidak mencapai dasar. Kemudian eceng gondok ini terapung bebas ya di permukaan air ya. Tuh, sekarang lanjut ke bakau. Bakau. Siapa yang pernah lihat hutan bakau seperti ini ya? Habitatnya di pinggiran pantai. Nah, mempertahankan hidupnya dari hantaman ombak menggunakan akar tunjang. Nih, bentuk akar tunjangnya seperti ini ya, tuh kan. Makanya dia bisa kokoh kuat ya, walaupun ada ombak menghantamnya. Lanjut. Ada lagi nih. Siapa yang pernah ke hutan pinus daerah Bantul? Baik, ini pinus. Habitatnya di daerah pegunungan. Bentuk daunnya kecil, runcing untuk memperlambat proses penguapan. Nah, ini kantong semar. Pemakan serangga atau insektivora. Pada waktu tertentu, bunga kantong semar mengeluarkan bau menyengat. Bau itu untuk menarik kedatangan serangga agar serangga itu mau datang ya. Itu. Lanjut, putri malu. Yang malu bukan hanya kita ya, ternyata ada tumbuhan yang malu-malu juga. Namanya putri malu. Akan mengantuk apabila tersentuh. Nah, ini menunjukkan bahwa putri malu itu adaptasinya terhadap rangsangan sentuhan ya. Tuh. Lanjut, nah kita ke fisiologi. Penyesuaian fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya atau sering disebut dengan adaptasi fungsi. Oke, ingat, fisiologi kuncinya adalah fungsi alat-alat tubuh. Apa aja contohnya? Nah, ini. Siapa yang di rumah pernah lihat rayap? Nah, bentuknya seperti ini rayap ya. Gambarnya ya.
pernah ya di rumah ada rayap. Makanannya kayu ya. Di tempat ibu aja juga ada rayap ya. Wow, luar biasa ya rayap ini. Makanannya kayu, bisa menghancurkan kayu dengan bantuan cairan flagellata. Ya, makanya ayo kita jaga kayu kita, perabot yang dari kayu agar tidak dimakan rayap. Oke, selain rayap ada lambung. Lambung ini menghasilkan HCl. Apa itu HCl? Asam klorida. Untuk membunuh kuman penyakit yang masuk bersama makanan. Wow, keren ya, bagus banget ya manfaatnya lambung ya. Oke, lanjut. Ada juga hewan herbivora. Ada sapi, kambing. Ayo sebutkan apalagi. Banyak ya. Nah, hewan herbivora ini memiliki alat pencernaan untuk mencerna serat tumbuhan bila dibandingkan dengan hewan karnivora. Bagus ya, iya dong. Oke, nih lanjut. Ini ada ekolokasi pada kelelawar. Oke, ini kelelawar mengeluarkan sinyal bunyi frekuensi tinggi. Pantulan suara dari serangga diterima kembali kelelawar. Kelelawar kembali mengeluarkan sinyal sehingga mengetahui posisi mangsa dengan cepat. Kelelawar mengikuti jalur pantulan suara tersebut untuk mendeteksi mangsanya. Jadi ekolokasi kelelawar itu kemampuan kelelawar untuk bisa mendeteksi keberadaan mangsanya itu ya. Nah, kelelawar sukses ya, berhasil menangkap mangsanya. Oke, itu ya tentang ekolokasi pada kelelawar yang termasuk fisiologi atau fungsi alat-alat tubuh pada hewan. Oke, lanjut ikan. Oh, ternyata ikan air tawar dan ikan air laut itu beda ya. Kalau ikan air tawar itu sedikit minum dan menghasilkan urin yang encer. Kalau ikan laut itu banyak minum dan menghasilkan urin yang pekat ya. Tuh. Oke, lanjut. Adaptasi tingkah laku yaitu penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungannya. Jadi kata kuncinya adalah tingkah laku. Seperti apa contohnya? Kita saksikan bersama. Ini adalah contoh tingkah laku pada ikan paus dan lumba-lumba. Wow, sedang apa ya dia ya? Nah, ia termasuk mamalia. Jadi bernafas menggunakan paru-paru. Jadi walaupun hidupnya di air, di laut, mereka termasuk mamalia karena bernafas menggunakan paru-paru. Itu ya. Iya, karena ia bernafas menggunakan paru-paru, terkadang lumba-lumba dan paus itu muncul ke permukaan untuk mengambil udara atau oksigen. Itu ya. Lanjut ke kerbau. Siapa yang lihat kerbau? Ini kira-kira sedang apa ya? Kerbaunya ini kok warnanya jadi coklat-coklat ini ya? Oh, ternyata ia sedang berkubang di lumpur karena mereka merasa panas kayak gitu ya. Nah, jadi asik ya, terasa dingin pada saat mereka berkubang ya, untuk mengurangi hawa panas dalam tubuh kerbau. Makanya dia berkubang ya di dalam lumpur ya, mencari udara yang dingin ya, agar badannya itu terasa dingin, tidak panas kayak gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Lanjut, ini ada anjing. Hah? Kok mengeluarkan air seni di jalan sih? Iya, apabila menemukan jalan baru pada jarak tertentu, anjing mengeluarkan air seni sebagai pertanda bahwa itu adalah wilayah kekuasaannya. Itu nggih. Oke.
anjing itu mempunyai pertanda kepada rekan yang lainnya ya. Ini itu darah kekuasaanku, dengan cara memberikan tanda berupa air seni kayak gitu. Walang sangit, baunya, wow, baunya ya mengeluarkan bau menyengat untuk menghindari musuh ya, biar musuhnya nggak mau mendekat. Tuh. Sekarang bunglon. Oke, bunglon mengubah warna tubuhnya sesuai dengan warna lingkungan tempat ia berada. Tujuannya untuk melindungi diri dari musuh. Ini ya. Kalau bunglon ke lingkungan yang banyak daun-daun hijaunya, dia akan merubah kulitnya menyerupai lingkungannya. Tuh. Kalau ada daerah yang coklat-coklat, dia juga akan menyerupai ya. Selanjutnya ada cicak. Kemampuannya itu namanya autotomi, memutuskan ekornya untuk mengelabui musuh seperti ini ya. Oke, sampai sini jelas ya adaptasi tingkah laku. Oke, lanjut. Oke, Bu ini punya quotes ya. Lakukan yang terbaik hari ini karena waktu tak akan berputar kembali. Semangat belajar IPA karena IPA itu asyik ya. Jadi kita menganggap asyik, senang, bahagia. Oke, salam sehat dan semangat dari Bu Indri. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Dah. Assalamualaikum.